Halo, kita ketemu lagi dalam channel kesayangan kita semua, bahkan sejagat raya dalam channel Cerita Mogan. Hari ini saya di luar ruangan akan membagikan kepada teman-teman tentang perlengkapan atau peralatan audio untuk para YouTuber. Nah, ada alat apa saja? Yang pertama nanti kita akan membahas itu dari Shure MVL 88 Plus Video Kit. Nih. Yang pertama dengan box yang lumayan besar. Lalu yang kedua dari merek yang berbeda, yaitu adalah Rode VideoMic Me. Nih, dusnya. Oke, dusnya sedang. Yang terakhir adalah ini dia Rode Wireless Go. Oke, dari ketiga ini sudah terlihat dari dusnya yang besar, lalu sedang, dan yang terakhir itu yang mini. Dan bagaimana mereka bekerja dengan kualitas yang bagaimana, kita sebentar lagi akan menyimak dan mereview ketiga alat ini. Saksikan. Halo, sesuai dengan janji saya, kita akan membahas produk yang pertama adalah perlengkapan audio dari merek Shure MV88 Plus Video Kit. Sudah saya bongkar. Semua device-nya itu berada di pouch yang ini. Apa saja yang ada di dalam dus yang sudah saya pindah dalam pouch ini. Sebelum saya membuka ini, saya memberitahukan bahwa saya berada di luar ruangan di Taman Doa. Anginnya jam 1 siang hari ini lumayan kencang gitu ya. Juga di sekitar Anda ada air terjun mini, juga ada 3 dogi. Semoga bersuara apa tidak, saya tidak tahu. Semoga Anda bisa nanti melihat. Oh, jaraknya itu kurang lebih 7 meteran. Juga di samping saya, sebelah kiri ada teman saya seniman yang sedang bekerja melukis dengan airbrush, sehingga kompresornya juga terdengar. Semoga terdengar. Apakah tidak? Saya tidak tahu. Nah, oke, masuk kita untuk yang pertama. Dalam pouch ini kita akan melihat, sudah saya berantakan ini supaya enak. Yang kita akan mendapat yang pertama adalah mini tripod. Mini tripodnya itu di sini dikatakan bahwa desain in Italy gitu ya. Ini bobotnya bagi saya ringan, tetapi kualitasnya solid dan keren. Loh. Nggak seperti mini tripod-tripod yang biasanya dengan harga yang murah. Itu yang pertama. Lalu yang kedua itu untuk penjepit dari audio. Juga bahannya stainless steel, juga plastik yang begitu solid. Yang ketiga itu yang dipakai sekarang ini, mohon maaf, yaitu adalah phone holder. Phone holder ini juga solid bahannya dari merek Shure, keren. Lalu yang keempat ini mic-nya. Mic-nya lalu bagi 2. Yang pertama ini, gitu ya. Lalu bisa lihat nggak Shure-nya? Tuh. Yang kedua ada namanya WinPods ya ini ya. Semoga saya nggak salah, untuk penyaring angin. WinPods. Cara memasangnya cuma di sini begini, di plug gitu ya. Lalu selanjutnya adalah Anda mendapati 2 kabel. 2 kabel. Yang pertama itu kabel dari micro USB itu ke Type-C untuk Android. Yang kedua itu micro USB ke kabel Lightning untuk pemakaian iPhone. Semoga terlihat ya. Ini kurang lebih yang disediakan. Sekali lagi, satu lagi yang dipakai sekarang untuk masuk dalam tayangan ini itu adalah phone holder yang digunakan. Lalunya saya hari ini, saat ini review itu menggunakan audio dari Rode Wireless Go. Suaranya bagaimana? Kita akan nanti coba mengcombine ketika saya membahas Shure MV88 Plus ini. Saya menggunakan Rode Wireless Go. Nanti selanjutnya ketika saya membahas yang lain,
saya akan gunakan dari audio yang ada di produk ini, gitu ya. Selama penggunaan beberapa bulan, bagi saya ini sangat oke. Maka selanjutnya saya akan mengungkapkan beberapa kelebihan-kelebihan. Kelebihan yang pertama, untuk produk ini secara bahan solid semua, tidak murahan. Yang kedua, dipakai untuk live streaming IG, Facebook, atau YouTube, suaranya oke. Bahkan lebih dari oke, gitu ya. Yang ketiga, ketika menggunakan handphone itu ada beberapa aplikasi-aplikasi yang bagi saya menarik, yaitu Shure Audio dengan Shure Video. Dan itu membantu Anda, dan dua-duanya sudah saya gunakan dengan hasil yang bagi saya keren, gitu ya, baik audionya, baik juga videonya. Nah, kekurangannya bagi saya adalah harganya nggak murah, gitu ya. Harganya cukup mahal. Ini relatif ya, tapi bagi saya cukup mahal dengan range harga kalau dicek dalam marketplace yang sekarang itu antara 5,5 sampai 6 juta rupiah. Itu. Tapi di luar dari itu semua, ini produk yang luar biasa, gitu ya. Semoga Anda mau memilih yang ini, monggo, dengan budget Anda yang juga pada akhirnya bisa masuk dalam kantong yang pas untuk kebutuhan Anda. Kita lagi lanjut dengan review yang berikutnya. Teman-teman, sekarang saya mempergunakan mic dari Shure MV88 Plus Video Kit dengan setelannya itu DBS-nya 27 dengan menggunakan monokardioid itu ya sebagai settingannya. Jadi teman-teman akan melihat ada 4 settingan ya. Yang pertama, teman-teman bisa ngeliat stereo pun bisa di setel dari yang range segini sampai range yang begitu besar. Lalu ada monokardioid gitu ya, melengkung, jadi hanya yang diambil itu bagian depan saja. Lalu juga ada untuk podcast yang diambil kanan kiri. Yang terakhir itu yang lebih komplit, depan juga kanan kiri. Itu settingannya. Nah, semoga terdengar suara saya. Bagaimana suara saya, apakah baik apa tidak? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, no, si, la, sol, fa, mi, re, do. Demikianlah suara dari Shure MV88 Plus Video Kit. Oke, review barang yang kedua yaitu adalah Rode Video Mic Me. Nah, ini kelihatan? Oke, kita buka dulu ya. Udah saya buka sih. Ini barangnya, dusnya lumayan. Sedang lah. Isinya apa saja di dalam ini? Yang pertama itu ada, seperti biasa, ada buku panduan dari Video Mic Me. Itu yang kedua, itu ada penjepitnya, buat apa nanti kita akan tahu. Lalu yang ketiga adalah mic-nya. Nih, mic-nya dibagi dua nih, tuh. Mic-nya kayak gini bentuknya. Video Mic Me, misalnya made in Australia. Lalu yang ketiga ini ada windshield namanya ya. Semoga saya nggak salah ya. Untuk angin lah gitu ya. Lalu bagaimana cara penggunaan dari ini? Itu sederhananya begini nih. Ini dimasukkan, plug gitu ya. Saya singkirkan dulu ya, supaya enak dilihatnya. Begini. Lalu ini itu buat penjepit handphone. Nih, tuh. Nggak kelihatan ya? Jadi gini. Ini yang pertama, ini dijepit. Nah, contoh misalnya. Lalu ini dimasukkan ke handphone. Sederhana ya. Tuh, lalu dipasang ini. Tuh, neneng. Ini pemakaiannya. Nah,
Bahan dari video mic B ini solid juga, tuh, nggak main-main, nggak murahan. Juga dari bahan ini juga nggak main-main, semua oke. Ya, tuh. Maka kelebihan yang pertama dari ini adalah satu, memang tadi semua bahan yang diberikan adalah barang-barang yang kualitasnya oke, gitu ya. Nah, yang kedua, harganya nggak mahal. Untuk sebagai YouTuber awal nggak mahal. Ini sekarang kalau dilihat dari marketplace itu dari range angka 700 sampai 950.000. Tapi juga ada beberapa yang 1 juta ke atas. Tidak mahal. Dibandingkan yang tadi ya. Yang tadi kalau Anda masih ingat, ini Shure MV88 Plus Video Kit itu harga berapa? Range-nya 5,5 sampai 6 juta. Mahal. Ya, sedangkan yang ini itu dalam marketplace yang sekarang ini itu 750 sampai 1 jutaan, 950-an sampai 1 juta kurang lebih. Itu. Nah, itu dari kelebihannya. Kekurangannya apa? Tadi saya mempraktekkan kepada Anda kalau jack audionya ini itu berlawanan atau terpisah dengan kamera. Itu aman gitu ya. Maka kalau dipasang begini nih, lebih. Coba ya supaya enak. Plek. Nah, aman. Anda bisa ngomong seperti ini. Ini kameranya, ini audionya. Nah, problemnya itu ya beberapa dikeluhkan oleh teman-teman kalau seandainya kita masih memakai handphone yang lama gitu ya, yang jack audionya ini itu sama dengan kamera gitu ya, maka akan jadi kesulitan tuh. Ya kan? Lihat. Nah, tuh. Ditambah lagi kalau di luar ruangan pakai windshield-nya. Kebayang nggak nih ya? Nggak pluk. Nah, loh. Yang terlihat gelap. Nah, ini kekurangannya. Tapi dibandingkan semuanya sih produknya oke. Kekurangan yang kedua. Selama pemakaian adalah kalau Anda merekam dengan menggunakan data seluler apapun itu akan ada bunyi kresek dalam rekam. Terlebih kalau mau live streaming. Tetapi ini bisa diatasi dengan kalau Anda menggunakan WiFi. Maka suara kresek tersebut tidak ada. Itu. Lalu kekurangan yang kedua yang bagi saya sangat mengganggu adalah suaranya kecil gitu ya, dia hanya bisa meredam suara dari kanan kirinya itu tetap masuk dan kecil. Tetapi sekali lagi ada uang ada barang gitu ya, harga 750 ribuan dengan harga yang 5,5 sampai 6 juta tentunya berbeda. Maka Anda yang mau mulai YouTuber juga Anda juga bisa mempergunakan ini dengan budget yang tidak mahal. Semoga membantu Anda. Jadi kita akan masuk dalam review yang berikutnya. Nah teman-teman, sekarang saya menggunakan dari video mic B. Bagaimana suaranya membandingkan antara tadi, antara Shure MV88 dari juga Rode Wireless Go, dan yang terakhir itu video mic me. Bagaimana suaranya, terdengar baikkah? Do re mi fa sol la si do, do re mi fa sol la si do. Begitulah suara dari audio video mic me. Nah, selanjutnya adalah Rode Wireless Go yang sekarang saya gunakan. Bagaimana suaranya? Suaranya harusnya sih mantap ya. Isinya apa saja? Isinya ini sangat berantakan. Itu ya, ada buku panduan di dalamnya seperti ini. Lalu ada
pouch atau win pouch ya, yang digunakan untuk ditempelkan di juga diberikan kabel TRS yang digunakan untuk kamera. Nah, untuk para pengguna Anda, pengguna handphone itu ya, para YouTuber, saya handphone sekarang menggunakannya. Ini nggak bisa digunakan ternyata. Ini bisa digunakan untuk kamera. Maka Anda yang menggunakan handphone seperti saya untuk YouTube, itu Anda harus membeli kembali yang namanya kabel SC7, yaitu TRS to RRRS. Nah ini, seperti yang digunakan. Nah jadi yang TRS ini yang hitamnya itu akan masuk ke audio receivernya, lalu yang kedua untuk TRRS-nya itu masuk ke dalam audio jack dari smartphone Anda. Itu kurang lebih suaranya bagaimana. Sekarang Anda menggunakan Rode Wireless Go gitu ya. Ini diklaim oleh produk ini itu bisa sampai 70 meter jauhnya. Saya sudah menggunakan kemarin itu kurang lebih 30 meter dan suaranya terdengar jelas. Tetapi yang menjadi kekurangannya dari semuanya itu yang pertama adalah bahannya ternyata bahan plastik gitu ya. Nih. Ini mic-nya. Di sana ada kabel TRS ke TRRS dan juga receiver yang digunakan. Semoga suara saya tetap terdengar. Ini bahannya plastik. Ini plastik. Lalu yang kedua yang menjadi kelemahannya adalah saya nggak tahu ya, bagi saya mahal ya. Harganya di marketplace itu kurang lebih kalau digabung dengan kabel SC7 ini, saya melihat terakhir hari ini di marketplace itu range-nya dari angka 2730 sampai 290 gitu ya. Ini harganya. Di luar itu produk ini produk yang harus Anda gunakan ketika Anda itu mengambil video di luar ruangan seperti saya ini. Itu kelebihannya. Kekurangannya tadi lumayan mahal. Dengan yang seperti ini, tapi Anda hanya mendapatkan dua bentuk kotak seperti ini, mic dan juga receiver, juga mendapatkan dua win pouch, hanya mendapatkan satu kabel TRS yang dari receiver ke kamera. Lalu kalau Anda mau menggunakan smartphone Anda untuk mengambil audio ini, Anda harus membeli kembali, yaitu kabel SC7 yang dimasukkan untuk audio ke jack smartphone Anda. Itu kurang lebih review dari saya. Semoga Anda bisa memilih barang yang tepat sesuai dengan budget Anda. Pesan saya, jangan terlalu berlebihan untuk mengeluarkan budget, pilih yang tepat sesuai dengan kebutuhan Anda. Nah ini, dengar gak suara anjingnya? Semoga terdengar ya. Ini saya menggunakan Rode Wireless Go dengan DBS yang medium. Itu kurang lebih review dari ketiga barang saya hari ini. Kalau saya ingatkan kembali, yang pertama tadi saya mereview Shure MV88 Plus. Yang kedua saya mereview itu video mic me. Yang ketiga, yang terakhir adalah saya mereview Rode Wireless Go. Nah, dari ketiganya mana nih yang Anda mau pilih nih? Yang ini yang harganya kurang lebih 5,5 sampai 6 juta, atau yang gede tapi dengan harga 750.000 sampai 1 jutaan, dan atau yang paling kecil dengan harga 2,6 sampai 2,9 juta. Selamat memilih. Semoga review kali ini untuk para Anda semua yang mau memulai menjadi YouTube dapat juga membantu menentukan pilihan untuk audio Anda. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogani yang selanjutnya. Saya Romo Gandhi, salam.